Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Korudin dengan NIM 1905 1214 040 dari Sistem Informasi 2019A. Di sini yang pertama saya akan melakukan praktikum tentang web server. Sebelum saya melakukan praktikum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman, situs web, atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML, dokumen, gambar, file CSS, stylesheet, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Jadi, sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server. Karena tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website. Bagaimana web server bekerja? Seperti penjelasan sebelumnya, saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL, alamat dari situs web, serta HTTP atau protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian, web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Pada saat web server menerima HTTP request dari browser, jika diperlukan, web server akan mengirimkan query ke database untuk memenuhi permintaan HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Lalu, fungsi web server. Jadi, selain berfungsi sebagai komunikasi atau penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server adalah memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, lalu membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Lalu, di mana kita bisa mendapatkan layanan web server? Nah, di sini kita bisa menjalankan web server pada server lokal jika hanya untuk coba-coba. Caranya, kita bisa mengunduh file instalasi web server kemudian diletakkan pada komputer lokal. Akan tetapi, jika menggunakan cara ini, Anda tidak bisa mengaksesnya dari mana saja, kecuali jika Anda mempunyai alamat IP dynamic. Solusi lainnya adalah dengan menyewa perangkat VPS pada penyedia layanan VPS. Saat melakukan order layanan VPS, biasanya sistem operasi bawaan sudah tersedia. Anda tinggal mengklik saja, dan VPS Anda sudah siap dengan sistem operasi yang diinginkan. Ada dan tidaknya web server tergantung pada sistem informasi yang Anda pilih. Ada yang menawarkan web server dengan paketnya. Jika belum terinstall, Anda bisa melakukan proses instalasi web server dengan melakukan akses ke VPS. Cara melakukan akses ke layanan VPS adalah dengan menggunakan SSH. Saat web server sudah terinstall, Anda bisa melakukan akses ke VPS menggunakan alamat IP VPS. Pengertian HTTP dan HTTPS. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hypermedia. Pengertian lain dari HTTP adalah seperangkat aturan untuk mentransfer file, teks, gambar, suara, video, dan semua file multimedia lainnya
di World Wide Web atau WWW. Setelah pengguna web membuka browser web mereka, secara tidak langsung mereka menggunakan HTTP. HTTP adalah protokol aplikasi yang berjalan di atas protokol TCP/IP dari protokol dasar untuk internet. Lalu ada HTTPS. Hypertext Transfer Protocol Secure adalah versi aman dari HTTP yang dilapisi SSL atau TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web atau WWW. Dengan protokol HTTPS memungkinkan komunikasi data antara web client dan web server terenkripsi. Port yang digunakan pada HTTPS adalah 443. Selanjutnya, saya akan melakukan praktikum tentang web server. Yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server. Nah, di sini pertama kita setting dulu web servernya. Nah, di web server ini kita beri IP yaitu 43.43.43.1. Lalu default gateway-nya 43.43.3 dan DNS servernya 33.33.33.1. Setelah itu kita coba ping dari PC1 untuk ke web server apakah sudah tersambung. Ini 43.43.1. Nah, sudah dapat reply, jadi sudah tersambung. Selanjutnya nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index.html sehingga seperti berikut. Dan di sini web server service HTTP index.html, nah ini diedit dengan menggunakan yang sudah ada, sudah diberikan ini. Kita copy dan kita paste di sini, lalu di save. Nah, setelah itu pada PC1 dan laptop buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL. Nah, ini kita coba PC1 di web browser, kita coba lihat apakah sudah tersambung. Nah, ini sudah selesai, sudah tersambung. Kita coba dari laptop di desktop, web browser, lalu URL-nya 43.43.43.1. Nah, sudah tersambung juga. Kita coba lagi dari smartphone, web browser 43.43.43.1. Nah, sudah tersambung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DNS server. Apa itu DNS server? DNS adalah Domain Name Server atau sebuah sistem yang menghubungkan Universal Resource Location atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan masukkannya secara manual. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalnya Anda ingin mengakses Google. Nah, daripada kan menulis susah-susah menulis IP-nya seperti 172.217.0142 ke dalam address bar, maka Anda bisa tinggal memasukkan alamat google.com. Fungsi DNS dari penjelasan di atas. Nah, di sini kita dapat menjabarkan fungsi DNS menjadi dua, yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, lalu meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Lalu bagian-bagian DNS. Prinsip dasar cara kerja DNS adalah dengan cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. Setiap URL dan IP address memiliki bagian-bagian yang saling menjelaskan satu dengan yang lain.
Jika Anda sulit membayangkan teknisnya, anggap saja ini seperti kegiatan mencari buku di perpustakaan. Ketika Anda mencari buku di perpustakaan, biasanya Anda akan diberi kode yang menjelaskan letak buku tersebut. Kode buku perpustakaan tersebut dinamai Dewey Decimal System atau DDS. Biasanya, ia terdiri atas kode topik buku, kode nama belakang penulis, dan kode tahun buku diterbitkan. Kira-kira prinsip yang sama diterapkan dalam DNS. Untuk memahaminya lebih dalam, Anda perlu mengetahui bagian-bagian URL yang tersusun dalam hierarki DNS, sama seperti kode buku perpustakaan. Satu perbedaan yang terlihat adalah kode perpustakaan mulai dari depan. Di sisi lain, kode yang berlaku pada DNS diurutkan dari belakang. Maka dari itu, kita akan runtut bagian-bagian DNS ini dari belakang, dan berikut penjelasan lengkapnya. Pertama, root level domain merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Lalu top level domain adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai. Keduanya yaitu generic top level domain (GTLD) dan country code top level domain atau CCLTD. Lalu GTLD biasanya menjelaskan sifat institusi dari pemilik web. Katakanlah website untuk tujuan komersial biasanya memiliki ekstensi .com, lalu .edu untuk institusi pendidikan, dan .gov untuk lembaga pemerintahan. Di sisi lain, CCLTD merupakan ekstensi yang menjelaskan asal negara dari pemilik situs, misalnya akhiran.id untuk website Indonesia, .eu untuk Australia, .uk untuk Inggris, dan sebagainya. Lalu second level domain ialah nama lain untuk domain itu sendiri. Ia sering digunakan sebagai identitas institusi atau branding. Dalam kasus URL nwikipedia.org, yang dimaksud SLD adalah Wikipedia. Lalu selanjutnya third level domain atau subdomain merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri. Apabila domain diibaratkan sebagai rumah, subdomain adalah salah satu ruang khusus di rumah itu sendiri. Terus selanjutnya hostname atau bisa disebut juga dengan SIM. Ini merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini menunjukkan sebuah fungsi dari sebuah website atau halamannya. Contoh paling banyak digunakan yaitu HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Selanjutnya di sini ada macam-macam DNS. Yang pertama eRecord, EE-Record, MX Record, CNAME Record, NS Record, PTR Record, CERT Record, SRV Record, TXT Record, dan SOA Record. Selanjutnya saya akan melakukan praktikum tentang DNS server. Nah, pertama-tama langkah percobaan. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server, web server. FTP server kan kita belum ya, jadi kita lewati aja. Lalu aktifkan DNS service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Nah, kita tambahkan yang pertama jarcom.com dan www.jarcom.com. Yang FTP Jarcom ini belum ya. Jadi kita ke DNS server, service, DNS. Lalu yang pertama kita tambahkan yang jarcom, jarcom.com, jarcom.com. Lalu tipenya eRecord. Lalu addressnya 4343431. Lalu kita save, kita add. Lalu kita tambahkan www.jarcom.com. Lalu alamatnya jarcom.com dan tipenya CNAME. Ini www.jarcom.com. Nah, kita tambahkan. Sudah kita tambahkan, kita close. Lalu pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup.
Nah, kita jalankan NSLOOKUP. Kita coba dari PC 4 aja. Desktop, command prompt, NSLOOKUP jarcom.com. Apakah sudah jalan? Kita ping terlebih dahulu aja. Ping 43 43 431 bisa di ping. Lalu kita coba NSLOOKUP jarcom.com. Nah, ini sudah ada dari NSLOOKUP-nya. Selanjutnya kita coba yang www. NSLOOKUP www.jarcom.com. Nah, ini sudah ada. Selanjutnya kita coba yang dari laptop. Nah, dari laptop, bukan terminal. Command prompt ns, kita ping terlebih dahulu. Gambar 3 1. Nah, sudah dapat reply. Selanjutnya kita NSLOOKUP jarcom.com. Nah, sudah ada. Kita coba yang www.lookup www.jarcom.com. Nah, ini juga sudah dapat. Selanjutnya apa yang selanjutnya? Pada PC 1 dalam laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL jarcom.com atau www.jarcom.com. Jika berhasil, maka tampil sebagai berikut. Nah, oke, kita coba dari laptop terlebih dahulu. Web browser, lalu jarcom.com. Nah, sudah berhasil. Kita coba ya yang www.jarcom.com. Nah, ini juga sudah. Kita coba yang dari PC jarcom.com juga bisa. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.